Bursa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan CEO Kanaka Hita Solvera, Wijen Pontus. Selamat pagi, Mas Wijen. Selamat pagi, Mas Tikal. Baik, Mas Wijen, ini selama 6 hari IHSG menguat, sementara pagi tadi baru saja dibuka melemah ya, terkoreksi tipis, dan saat ini juga masih sudah di level hijau, menguat ya di 4,8, sudah di level hijau. Ini bagaimana gambaran pergerakan indeks pada hari ini? Ya betul, sebetulnya kita melihat bahwa satu minggu ini kan IHSG sudah naik lebih dari 4% ya, sekitar 4,3 begitu ya. Nah, kita melihat bahwa memang hari Jumat ini setelah IHSG naik berturut-turut, apalagi meninggalkan gap ya, jadi hari Senin kemarin ada gap di sekitar 5947 sampai 5960 begitu, itu harusnya untuk hari Jumat ini kita perkirakan penguatan IHSG sudah sangat terbatas sekali ya, apalagi ada resisten di 6100. Jadi sebetulnya kalau dari Kanaka sendiri melihat bahwa IHSG ini posisinya sudah rawan koreksi begitu ya, karena posisinya juga sudah berada di wave 3 begitu, sehingga harusnya akan ada koreksi. Kalau tidak hari ini mulai koreksi ya berarti hari Senin, dan target koreksi kita untuk wave 4 dari IHSG ini di sekitar di 5930 sampai 5950. Jadi ada baiknya untuk pagi ini untuk trading cepat dan waspadai potensi koreksi yang mungkin terjadi di akhir sesi atau paling telat hari Senin depan, seperti itu. Oke, untuk kembali ke level 6.000 bagaimana potensinya? Ke 6.000 ya, 6.000 sangat mungkin sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Posisi IHSG sekarang berada di wave 3 dan harusnya akan koreksi untuk wave 4. Target koreksi memang ideal di 5930 sampai 5950. Jadi level 6.000 saya rasa harusnya minggu depan akan terkoreksi ke area tersebut. Oke, termasuk ke level 6.100 ya Mas Wijen? Kalau 6.100 nih harusnya ya hari ini akan sentuh 61, tapi ada kemungkinan untuk minggu depan akan kembali terkoreksi lagi. Oke, kemudian untuk akhir pekan ini kan biasanya terjadi ajang profit taking ya. Hari ini seperti apa potensinya, Mas Wijen? Ya, kalau ditanya kemungkinan besar memang untuk sesi 2 nanti penutupan IHSG akan kembali lagi terstret di zona merah. Pun kalaupun kalaupun menguat pun penguatannya akan terbatas dan kemungkinan besar akan tertahan di bawah di level 6.100 ya. Karena memang IHSG sudah menguat beberapa hari dan sudah naik lebih dari 4% dalam satu minggu ini, seperti itu. Oke, lalu sentimen apa yang paling berpengaruh untuk menguatkan indeks? Kita tahu bahwa sektor manufaktur ini saat ini sedang menguat begitu, Mas Wijen? Betul. Oke. Jadi memang sebetulnya ini satu rangkaian ya, di mana dari sejak awal 2021 kemarin dari kita pun juga memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan pulih begitu ya. Dan ini terbukti ya dari dari indeks manufaktur, indeks layanan konsumen, lalu inflasi juga pada awal tahun sempat kembali naik lagi, dan begitu juga kita bisa melihat dari proyeksi dari laporan-laporan keuangan baik di kuartal 1 yang sudah keluar maupun proyeksi di kuartal kedua ini atau di semester 1 ini ya, di mana memang harusnya emiten-emiten laporan keuangan akan mengalami perbaikan ya. Kalau kita perhatikan tren di Q1 kemarin, sebetulnya laporan keuangan emiten sudah banyak mulai menunjukkan tren pemulihan ya, menguat begitu dibandingkan Q4 2020. Pun ini tren ini kita perkirakan juga akan masih berlanjut di semester 1 ini. Sehingga itu yang jadi sentimen ya, pertama di laporan keuangan, lalu kondisi ekonomi memang peranan terlihat pemulihan, lalu yang ketiga adalah COVID ya. Artinya kemarin sempat waktu Lebaran begitu ya, waktu mudik kemarin diperkirakan beberapa minggu setelah Lebaran akan ada lonjakan yang luar biasa, tapi meskipun kasus harian memang meningkat ya, berada di sekitar level 5.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tapi kita melihat bahwa masih cenderung untuk terkontrol begitu. Artinya penanganan pemerintah saya rasa juga masih bagus. Dan jika dibandingkan compare dengan negara-negara tetangga yang selama ini lockdown begitu ya, Malaysia, Singapura lockdown, Vietnam beberapa bagian provinsi juga lockdown. Saya rasa penanganan Indonesia masih bagus, COVID-nya juga masih terkendali. Jadi ini sentimen positif yang saya rasa bisa mendrive market setidaknya di bulan Juni ini sampai akhir Juni lah, seperti itu. Oke, artinya penerapan PPKM saat ini diterapkan oleh pemerintah ini direspon cukup positif ya, Mas Wijen. Bagaimana dengan proses vaksinasi sendiri? Apakah juga menjadi sentimen positif dengan masifnya vaksinasi? Betul, kita juga perhatikan bahwa Indonesia salah satu negara yang paling
banyak ya melakukan vaksinasi pada masyarakatnya ya di Asia Tenggara terutama ya. Jadi saya rasa ini juga sentimen yang perlu diperhatikan dan ini juga menjadi alasan kenapa jumlah kasus positif harian COVID di Indonesia ini cenderung terkontrol begitu, artinya tidak melonjak terlalu besar seperti itu. Oke. Kita untuk saham, Ya. ini perbankan jadi penopang utama IHSG. Rekomendasi Anda seperti apa, Mas Wijen? Jadi begini, memang kalau kita compare dengan tahun lalu ya, pre-COVID begitu, memang banyak saham-saham terutama Big Bank ya, saya katakan Big Bank, BCA, BNI, BRI, dan Mandiri begitu, ini yang memang secara book value juga masih lebih kecil dibandingkan tahun lalu ya, sebelum pre-COVID. Dan ini yang menjadi mendrive harga-harga saham di bank sendiri meningkat. Jadi karena pada dasarnya under value itu yang pertama. Tapi untuk para trader sebetulnya kita tidak sarankan untuk entry saat ini ya. Kenapa? Karena memang posisinya saham-saham perbankan sudah naik cukup agresif, udah lebih dari 1 minggu udah naik cukup kencang ya. Jadi sebaiknya justru untuk para trader yang sudah punya posisi di saham-saham perbankan, saya sarankan untuk mulai melakukan profit taking karena harusnya akan ada koreksi di minggu depan ya, sekitar mungkin 3-5% dari harga tertinggi di minggu ini seperti itu. Oke, untuk sektor konsumsi bagaimana? Ini kan sempat tertekan, kemudian juga sempat agak tertekan begitu. Ini bagaimana? Jadi begini, memang sebetulnya kalau kita perhatikan memang sektor konsumer ya, terutama konsumer non cyclical ya, kalau kita mengacu pada indeks yang baru begitu ya, indeks sektoral yang baru, ini memang cenderung sudah lama terkoreksi, sudah beberapa bulan sudah terkoreksi dan sudah downtrend. Tapi kita melihat ada tren pemulihan ya, ada pembalikan arah reversal di saham-saham berbasis konsumen ini seperti Indofood, ICBP, apalagi kemarin Indofood ICBP juga naik cukup agresif ya. Lalu juga Unilever. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya momen sekarang bisa untuk melakukan akumulasi beli secara bertahap, tetapi sifatnya jangka pendek ya. Kalau kita berkaca pada tren jangka menengah begitu ya, secara ilmiah memang posisinya semua saham konsumer terutama yang besar-besar ya, itu posisinya masih berada di fase downtrend untuk jangka menengah bulanan sampai tahunan. Sehingga pun kalau rebound sifatnya pendek, hanya sifatnya mingguan. Jadi rekomendasi kita sebetulnya adalah silakan untuk mulai melakukan buy and weakness atau akumulasi untuk saham-saham consumer good begitu, tapi sifatnya jangka pendek, target profit tidak lebih dari 10% begitu ya dari harga terakhir seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wijen atas informasinya. Pemirsa, CEO Kandaka Hita Sofera, Wijen Pontus.